Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Abdul-Wahab ingin membawakan materi tentang prinsip-prinsip belajar. Yang pertama adalah definisi prinsip belajar. Prinsip adalah sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama dan menjadi latar dari upaya pembelajaran. Sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan perilaku dari kita yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Dari pengertian di atas, kita dapat simpulkan bahwa prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Yang kedua adalah prinsip-prinsip belajar. Yang pertama adalah prinsip kesiapan. Yang dimaksud dengan prinsip kesiapan yaitu proses yang dipengaruhi oleh kesiapan siswa atau kondisi siswa yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua adalah prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan dari siswa untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Yang ketiga adalah prinsip persepsi. Prinsip persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh perilaku individu itu sendiri. Setiap individu dapat melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Yang keempat adalah prinsip tujuan. Tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh setiap individu. Tujuan ini harus lebih jelas tergambar dalam pikiran dan dapat diterima oleh setiap peserta didik dalam proses pembelajaran itu terjadi. Yang kelima adalah prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dan dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajar yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Yang keenam adalah prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Yang ketujuh adalah prinsip belajar afektif. Belajar afektif akan mencakup beberapa unsur yang yaitu nilai egois, dorongan, minat, dan sikap. Prinsip belajar afektif, seseorang akan menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Yang kedelapan adalah prinsip belajar evaluasi. Belajar evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan belajar evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.